Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membuat tutorial tentang membuat database produksi. Sebelumnya, saya perkenalkan diri, nama saya Muhammad Dafa Akil dan teman-teman saya Rizky Francisco, Khairul Rizaldi, dan Muhammad Rizky Aulia. Pertama, saya akan membuka Microsoft Access-nya dulu. Saya menggunakan Microsoft Access 2019, lalu klik blank database. Lalu kita kasih file name-nya inventory gudang. Lalu klik create. Lalu pilih design view, lalu rename menjadi table inventory gudang, lalu klik OK. Ketik nomor pada field name, lalu data tipenya auto number, lalu ketik kode barang, lalu pilih long text, lalu di bawahnya ketik nama barang, lalu pilih long text, di bawahnya ketik persediaan, lalu pilih number, di bawahnya ketik tanggal masuk, lalu pilih date atau time, lalu di bawahnya ketik barang masuk, pilih number, lalu di bawahnya ketik tanggal keluar, pilih date atau time, lalu di bawahnya ketik barang keluar, pilih number, lalu di bawahnya ketik persediaan akhir, pilih number, lalu di bawahnya ketik harga satuan, lalu pilih currency, lalu di bawahnya ketik jumlah, lalu pilih currency, lalu ketik terangan, pilih long text, lalu selanjutnya memberikan prime key tidak boleh sama dengan barang lain, lalu diberikan kode barang. Persediaan akhir dan jumlah itu jangan diisi dulu karena di situ menggunakan rumus. Ya, baik. Kita di sini akan membuat query inventory gudang. Caranya adalah klik create lalu klik query design. Nah, di sini ada tabel inventory gudang tadi, kita add saja. Lalu close. Nah, di sini sudah ada keterangan nomor sampai keterangan. Nah, di sini kita klik secara bertahap agar tersusun sesuai dengan tabel inventory gudang. Kita susun mulai dari nomor, barang sampai hingga keterangan. Nah, jika sudah semua, kita cek lagi apakah sudah benar. Lalu setelah itu kita menuju pada field persediaan akhir. Kita di sini akan menuliskan rumus. Kita ketik titik 2 dalam kurung persediaan awal.
ditambah dalam kurung barang masuk dikurang dalam kurung barang keluar. Terus setelah itu kita langsung menuju pada field jumlah. Di jumlah juga harus kita berikan rumus dengan cara kita ketik titik 2 dalam kurung persediaan akhir dikali dalam kurung harga satuan. Gunanya kita beri rumus ini agar pada tabel inventory gudang secara otomatis terakumulasi. Kita save dulu. Kita save dengan nama query inventory gudang. Klik OK. Lalu setelah itu kita klik view, lalu ke datasheet. Lalu di sini kita cek, kita lihat persediaan akhir, dia otomatis terakumulasi mulai dari barang masuk, barang keluar, persediaan terakumulasi sendiri. Lalu harga dari jumlahnya juga sudah terakumulasi melalui rumus. Lalu di sini kita akan mencoba memasukkan satu kode barang. Itu ada S002. Lalu nama barangnya kita bikin susu kambing. Lalu persediaan awal kita buat saja 20. Lalu tanggal masuknya kita buat 5 Mei. Lalu barang masuknya kita buat saja 80. Lalu pada tanggal keluar kita klik saja 8 Mei. Lalu barang keluarnya kita buat 70. Sini persediaan akhir sudah terotomatis akumulasi mulai dari rumus tadi. Lalu harga satuannya kita buat saja 9.000 dan jumlahnya juga otomatis. Oke, setelah itu kita akan membuat form inventory gudang. Caranya adalah klik create, lalu kita klik form wizard. Nah, di sini ada sumber, tabel, dan query. Kita klik saja tabel. Nah, lalu available fields ini kita pindahkan ke selected field dengan cara klik panah 2, lalu next. Di sini ada beberapa layout. Kita pilih saja corner. Lalu untuk detailnya kita ubah menjadi form inventory gudang. Lalu di sini kita klik modify agar dapat mengubah form itu sendiri. Kita klik finish. Nah, di sini ada form header, ada detail, lalu ada form footer. Form footernya tinggal kita tarik saja. Nah, di sini form headernya kita bisa sesuaikan sendiri sesuai dengan keinginan kita. Untuk form inventory gudangnya kita ubah ke rata tengah, lalu kita bisa membuat nama perusahaan dengan klik desain, lalu kita klik label. Di sini kita tulis. Kita sesuaikan sesuai dengan keinginan kita, mau warna atau tata letak tulisan tersebut juga bisa kita sesuaikan saja dengan keinginan kita. Lalu pada detail dari nomor hingga keterangan, tabelnya ini kita sesuaikan saja dengan kebutuhan kita. Kira-kira sepanjang apa kata-kata dari nama barang, kode barang, dan lain-lainnya. Kita susun sesuai keinginan kita agar terlihat rapih.
Ya, lalu jika sudah semua kita sesuaikan, kita akan menuju pada persediaan akhir. Kita akan membuat rumus lagi seperti query tadi dengan cara kita klik desain, lalu kita klik property sheet. Nah, pada table control source kita klik titik 3, lalu kita masukkan rumusnya seperti di Excel. Kita lakukan sama dengan, lalu dalam kolom persediaan awal ditambah barang masuk dikurang barang keluar, seperti pada rumus query tadi. Lalu kita klik OK. Lalu kita lakukan juga rumus pada jumlah. Kita lakukan sama seperti tadi. Kita masukkan rumus sama dengan dalam kurung persediaan akhir dikali harga satuan. Kita klik OK. Dan setelah itu kita save. Lalu kita klik view, lalu form view. Nah, di sini kita bisa cek dia akan otomatis seperti tabel. Nah, untuk membuat baru kita bisa klik new blank di situ. Kita masukkan kode barang. Sebagai contoh, nama barang juga susu kerbau. Kita buat persediaan awal sebanyak 40. Tanggal masuknya kita buat saja 7 Mei. Lalu barang masuknya kita buat saja 110. Tanggal keluarnya kita buat saja 11 Mei. Untuk barang keluar 120. Nah, persediaan akhir akan otomatis terakumulasi. Nah, untuk harga satuan kita tulis saja 5.000. Nah, di sini untuk jumlahnya dia akan otomatis terakumulasi rumus tadi yang kita buat. Lalu untuk keterangan kita buat bebas saja. Kita akan buat misalnya terdapat pemesanan sebanyak 20 unit. Untuk tanggal 23 Mei 2020. Jika sudah, kita save. Lalu untuk melihat pembaruan, di sini kita akan meng-close query dan tabel. Nah, dengan cara kita meng-close lalu membukanya kembali, query dan tabel akan otomatis melakukan pembaruan. Nah, di sini kita klik 2 kali pada tabel, klik 2 kali juga pada query. Nah, itu dia akan otomatis melakukan pembaruan dari apa yang sudah kita buat. Pada langkah selanjutnya adalah kita membuat report. Pertama, klik menu create, lalu kita klik report wizard. Lalu kita gunakan dengan cara table dan pindahkan semua. Lalu klik next. Prioritas skip tidak perlu diubah, klik next. Lalu kita pilih nomor. Setelah itu klik next. Layout kita pilih tabular dan orientation pilih landscape. Selanjutnya klik next. Pada bagian title ganti menjadi laporan inventory gudang dan pilih modify. Lalu klik finish. Persediaan akhir pada kolom detail masukkan rumus seperti sebelumnya dengan cara yang sama.
Dan kolom jumlah juga masukkan rumus yang sama. Setelah itu, kita pilih save dan klik view dan kita pilih report view. Demikianlah cara membuat database. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.